Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Hedi. Nah, kali ini Kak Hedi akan membahas soal yang sebenarnya jarang banget keluar, tapi kok tiba-tiba ada aja siswa atau murid dari Kak Hedi yang punya soal seperti ini gitu ya. Jadi soalnya itu adalah kurang lebih menanyakan apabila si yang warna hitam itu adalah laki-laki buta warna sekaligus hemofilia. Nah, itu gimana, Kak? Gimana supaya kita tahu caranya orang tuanya itu gimana genotipnya? Genotipnya apa gitu. Jadi, sebelum ngerjain soal yang berbau seperti itu, kamu harus tahu bedakan bahwasanya penyakit buta warna dan hemofilia itu adalah penyakit yang hampir mirip ya secara karakteristik ya. Jadi katanya yang warna hitam ini adalah buta warna dan hemofilia. Kakak tulis dulu aja ya. Jadi sangat sangat sedih sekali ya. Udah dia buta warna pula dia ya kan. Ya namanya juga soal ya kan, bisa-bisa aja dibuat suka-sukanya dia ya kan. Nah, jadi gimana nih Kak supaya kita menggunakan genotip yang simple tapi bisa mewakili penyakit buta warna dan hemofilia. Nah, sebelumnya kita mulai dulu bahwasanya ya, kedua penyakit itu merupakan penyakit yang terpaut gonosom ya. Jadi kedua penyakit itu merupakan penyakit yang terpaut gonosom, yaitu penyakit yang menempel pada kromosom seks atau kromosom kelamin. Dan sama-sama keduanya itu merupakan penyakit yang terpaut oleh atau disebabkan oleh gen resesif. Jadi sama-sama gennya resesif. Sehingga untuk mengerjakan soal ini, kalau kita ibaratkan gen resesif itu sama-sama gen resesif dan sama-sama menempel pada kromosom X ya. Jadi gonosom dan kromosom X. Kenapa di gonosom? Karena dia nempelnya di kromosom X ya. Kenapa di gonosom? Karena menempelnya di kromosom X. Dan gennya resesif. Sehingga kalau kita biar lebih mudah menggunakan genotipnya, kita anggap aja penyakit buta warna dan hemofilia itu satu genotip aja yang sama, yaitu sama-sama genotip X bintang. Artinya kalau kakak menggunakan kode X bintang, itu artinya dia sakit. Ya, artinya dia sakit. Tapi kalau dia gini aja, nggak ada bintangnya ya, berarti dia normal, tidak sakit. Gitu aja ya. Jadi kalau ada bintangnya sakit, kalau nggak ada bintangnya normal. Terus gimana nih Kak cara ngerjainnya? Nah, cara ngerjainnya seperti ini. Kalau dia laki-laki, berarti kan kodenya apa laki-laki? XY kan? Simpel aja, kalau laki-laki berarti XY. Ini XY. Berarti yang tengah-tengah apa? XX. Ya kan? Gitu. Nah, simpelnya gini konsepnya, seperti yang di soal-soal sebelumnya. Kalau laki-laki hanya memiliki satu kromosom X saja, sedangkan wanita memiliki dua kromosom X. Dan secara logika, nomor satu itu kan ibunya ya. Berarti kakak buat di sini XX. Nomor dua itu ayahnya. Nah, gitu kan. Jadi kalau logikanya gimana? Yang namanya kromosom Y itu nggak pernah berasal dari ibu. Mana ada ibu yang punya Y? Ibu apaan tuh punya Y? Ibu jadi-jadian, ya kan? Seorang ibu nggak punya kromosom X karena ibu itu perempuan. Perempuan nggak ada yang XXY, mana ada ya kayak gitu. Ya, jadi kalau dibilang Y ini, Y dari bapaknya ini akan diturunkan ke anak laki-lakinya. Gitu. Jadi Y itu pasti dari bapaknya. Berarti kalau anak laki-laki, Y-nya itu, kromosom Y-nya itu dari bapake ya. Berarti X-nya dari mamake, ya kan? Berarti X ini dari mamanya atau emaknya atau ibunya, ya kan? Di sini ada dua nih laki-laki nih, anak laki-lakinya. Satunya normal, satunya sakit. Berarti kita buat lagi di sini nih. Satunya berarti normal. Kalau normal berarti kakak buat tadi apa? X aja, kosong. Tapi kalau kakak kasih bintang gini, berarti dia sakit, ya kan? Berarti ibunya itu kan punya dua kromosom X. Berarti kemungkinan besar itu satu X di sini yang sakit dari mamake. Sini mamake ngasih satu. Terus X-nya satu lagi yang untuk membentuk anak normal itu berarti di sini. Nah, ngasih dari sini.
mamanya itu punya atau ibunya itu memiliki 2 kromosom X, satu kromosom X-nya itu normal atau tidak ditempeli sama penyebab penyakit, satunya lagi X-nya itu ditempeli oleh gen penyebab penyakit. Jadinya sudah dapat dipastikan genotip dari nomor 1 atau ibu itu adalah normal carrier dengan genotip XX bintang. Bintang itu menunjukkan bahwasanya ada gen penyebab penyakit buta warna sekaligus hemofilia gitu ya kan. Nah, berarti anak perempuannya gimana? Karena anak perempuannya itu normal ya, anak perempuannya kan normal tuh. Kalau normal kodenya apa normal? X X X ya kan. Ini kakak rapetin ya karena biar nggak terlalu jauh banget ya, kayak lagi musuhan banget nih, ada jaraknya ya kan. Nah ini. Nah, karena anak perempuannya itu normal, maka anak perempuannya itu boleh aja yang pasti dia akan mendapat kromosom X dari bapaknya. Yang pasti anak perempuannya itu dapat X1 dari bapaknya sehingga dia normal. Ini dari bapaknya nih. Nah, gini. Sedangkan satunya X lagi itu bisa dari ibunya. Terserah, pokoknya kalau depannya udah X kosong berarti udah normal gitu. Jadi anak perempuan yang bola ini, tanda bola atau bulat ini bisa nanti kodenya itu X atau XX bintang karena peluangnya bisa masuk kemana aja ya. Jadi untuk yang si ini bisa ke sini atau ini yang ke sini, terserah gitu ya. Pokoknya kalau udah di depannya X kosong ya berarti normal, makanya simbolnya itu normal. Oke, itu dapat yang pertama ya. Lanjut, kita lihat yang ke kanan nih, ke kanan. Tapi kalau kita mau ke kanan, maksud kakak yang sejajar dengan sebelumnya ya, itu kan kita belum bisa jawab. Kenapa? Karena kita mendingan jawab dulu aja yang di bawahnya. Dimana ini kan ada buta warna dan hemofilia, berarti kodenya itu apa? Berarti XY. Sama kan kodenya, sama kayak yang di atasnya? Sama, berarti ini ada bintangnya juga nih, alias gen penyebab penyakit. Ada gen bintangnya. Gen bintang penyakit itu berarti X bintang Y, artinya ada gen penyakit. Gen yang menyebabkan penyakit buta warna dan hemofilia, tapi menyerang pada anak laki-laki. Sedangkan anak laki-lakinya yang satu lagi itu normal, kan sama kayak yang di atasnya kan. Berarti ini kan ini X, Y, alias dia nggak punya gen penyebab penyakit. Lagi pakai konsep yang sama. Kalau anak laki-laki berarti Y-nya ini dari bapake. Ya nggak? Ini dari bapake nih Y-nya. Nggak mungkin dari mamake. Nah, berarti X-nya ini dari mana? Sama kayak tadi. Seorang ibu itu memiliki 2 kromosom X. Gini kan, ibunya kan ini. 2 kromosom X. Berarti kemungkinan besar ya, berarti ibunya itu normal carrier lagi-lagi. Karena ini yang normal ini dikasih ke sini 1. Jadilah anak laki-laki normal. Tapi kok ini ada anak laki-laki sakit nih? Ya berarti ibunya ngasih 1 gen penyakit. Berarti X bintang di sini. Nah, gini. Paham ya? Makanya terbentuklah anak laki-laki, satunya normal, satunya berpenyakit. Anak perempuannya sama kayak yang di atas. Jadi sebenarnya ini kasusnya dibolak-balik saja, ya. Jadi yang atas kiri sama yang paling bawah itu ceritanya sama. Genotipnya juga sama, ya. Tapi bedanya kalau yang di generasi atas tadi ini, yang ini generasi 1, itu kan bapaknya normal, ibunya normal carrier. Kalau generasi 2 yang ini yang kita bahas sekarang, ini kan bapaknya berpenyakit, ibunya normal carrier. Gitu. Cuman karena memang penyakitnya ini lebih banyak menempel pada pada gen atau kromosom X ya, pada kromosom X, maka lebih banyak ngomongin yang kromosom X. Oh, ini kayaknya agak beda ya. Si anak wanitanya ini kan normal ya, berarti kakak buat dulu normal. Nah, karena bapaknya kan penyakit nih, bapaknya nggak mungkin ngasih yang kecil kan, ngerti nggak? Ini agak beda nih yang bawah. Ini kan bapaknya sakit. Gen sakit ini akan diletakkan di yang kedua. Maka nanti di sini nih, oh anaknya normal carrier nih. Ibunya nggak mungkin ngasih yang X bintang, nggak mungkin. Kalau nanti X bintang ketemu X bintang, sakit dong anaknya. Sedangkan ini anak perempuannya normal, berarti ibunya ngasih yang ini. Nah, sorry, nggak ada itunya, nggak ada bintangnya dong, ya kan? Malah hilang pula deh. Nah, jadi untuk yang cerita kedua ada perbedaan di bagian anak perempuannya. Karena kan kalau generasi pertama tadi,
Yang atas tadi, atas kiri itu kan bapaknya normal, ibunya normal carrier. Kalau generasi kedua ini ceritanya beda lagi. Ibunya tetap normal carrier, tapi bapaknya sakit. Karena bapaknya sakit, berarti bapaknya memiliki satu kromosom X yang memiliki gen penyakit. Nggak mungkin itu ditaruh di kromosom pertama anak perempuannya. Kalau gen penyakit dimasukkan ke kromosom anak pertamanya, kromosom anak perempuan yang X pertamanya, maka nanti sakit. Karena X bintang itu sakit kan artinya. Makanya berarti yang X bintang dari bapaknya itu diletakkan di kromosom X yang kedua. Sedangkan kromosom X yang di depan itu adalah kromosom X aja alias gen normal, kromosom yang normal dari ibunya gitu ibaratnya. Ya. Agak beda ya untuk generasi 1 sama generasi 2. Nah, sekarang kita kerjakan yang sebelah kanannya nih. Kalau sebelah kanannya sama aja. Pokoknya kalau ada soal begini itu mulailah dari laki-laki, karena laki-laki itu jelas sakit apa enggak gitu. Kalau perempuan normal belum tentu normal beneran. Ada yang normal homozigot, ada yang normal heterozigot atau carrier. Nah, kalau ini kan udah jelas nih bapaknya normal. Ibunya normal juga, tapi kok bisa muncul anak perempuan yang sakit? Ini kan anak perempuan sakit. Ini anak laki-laki normal, berarti gini lah, nggak ada cerita kan. Kita mainkan lagi. Kalau dia anak laki-laki, berarti Y-nya dari siapa? Dari bapak ke. Berarti ini dari mama ke. Kemungkinan dari sini ya. Nih. Ya kan? Berarti sekarang yang perempuan gimana? Karena perempuan itu normal, kemungkinan besar, tapi kan normal carrier nih. Kalau normal carrier berarti usahakan yang X normal itu dari bapaknya dulu. Sedangkan ini kan ada gen sakit nih. Dari mana gen sakit? Ya mau nggak mau dari ibunya, karena kalau ibunya itu bisa normal carrier ceritanya gini, ya kan? Berarti ibunya normal carrier. Walaupun simbolnya putih alias tidak hitam, artinya normal, tapi normal carrier. Kenapa? Karena ada anak perempuannya yang carrier. Carrier itu kan berarti punya satu kromosom X yang ditempeli oleh gen penyebab penyakit. Sedangkan ayahnya udah normal, nggak ada laki-laki itu carrier, nggak ada. Untuk penyakit ini ya, untuk penyakit terpaut gonosom kromosom X gen resesif. Nggak bakal ada tuh XY bintang, nggak ada. Ya kecuali memang penyakitnya memang nempel di kromosom Y, oke? Gitu guys, jadi ini merupakan soal agak sedikit mix. Jadi ada soal di mana ditanyanya itu adalah apabila yang simbol hitam itu adalah anak laki-laki yang menderita penyakit buta warna sekaligus hemofilia. Kita tuh cukup menggunakan simbol bahwasanya kalau yang sakit itu X bintang, sedangkan yang normal itu X aja. Artinya kalau ada gen X bintang berarti itu menyebabkan dua penyakit sekaligus. Kenapa ya? Karena dua penyakit ini yaitu buta warna dan hemofilia itu sama-sama disebabkan oleh kromosom X yang ditempeli oleh gen resesif. Jadi secara karakteristik sama gitu, cuma beda kode aja. Kalau buta warna itu biasanya bisa pakai XC kecil, XB kecil, atau XBW atau XCB. Kalau hemofilia biasanya XH kecil gitu kan. Jadi sama-sama hurufnya itu huruf kecil dan menempel di kromosom X. Jadi secara karakteristik itu sama aja. Jadi kalau ada soal dia gabungan penyakitnya itu ada dua dan itu penyakitnya punya karakteristik yang sama, kamu cukup menggunakan simbolis aja, yaitu dengan menggunakan simbol bintang. Dan ini merupakan soal yang jarang banget dibahas, so makanya kayak dibahas biar kalian itu belajar dan tahu triknya untuk bisa menjawab soal yang agak tricky kayak gini, ya kan? Jadi ini agak soal HOTS. Oke, silakan di-review lagi kalau ada yang masih belum paham atau kurang boleh langsung di komen di kolom komentar. Cukup dulu dari KD, mudah-mudahan paham semua. Kalau kecepatan silakan diperlambat di pengaturan timernya ya. Bebisik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama KD. Bye-bye.